Kasus kita kali ini berasal dari negara bagian paling utara di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Di kota terbesar di Alaska bernama Anchorage, pada tahun 2012, di kota ini tinggal Samantha Teslakonik yang berusia 18 tahun. Samantha lahir pada tanggal 30 Agustus 1994 dari ibu Darlene dan ayah Joe Junior. Memasuki masa remajanya, dia bersekolah di SMA West High School. Samantha memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Mereka benar-benar tidak terpisahkan, bisa dikatakan. Ayahnya sangat mencintai Samantha. Samantha terpecah antara kecintaannya pada binatang dan menjadi dokter hewan atau bergabung ke Angkatan Laut Amerika Serikat. Samantha kemudian bekerja sebagai barista di kios kopi lokal bernama Common Ground. Pada tanggal 1 Februari 2012, pada malam itu, Samantha Koenig sedang dalam shift malam di kios kopi Common Ground di Jalan Cedar Road di Anchorage. Karena ini di Alaska, di tengah musim dingin, di luar sudah gelap. Pada saat inilah Samantha berada, melayani beberapa pelanggan terakhirnya dan bersiap untuk menyelesaikan shiftnya malam itu. Pada pukul 8 malam, Samantha terlihat merapikan kiosnya, menyelesaikan tugasnya dengan sikap ceria seperti biasanya. Stand kopi itu adalah sebuah kios kecil yang terang benderang di bagian sibuk di kota Anchorage. Malam ini sangat sepi dengan hanya beberapa orang yang lewat. Tanpa sepengetahuan Samantha, malam rutin ini akan segera berubah secara tiba-tiba dan tragis. Saat itu jam 8:30 malam, ketika seorang pria mengenakan hoodie gelap dan topeng ski mendekati kios kopi itu. Setelah memesan kopi dari Samantha, laki-laki tersebut sempat berbicara ringan dengan Samantha seperti yang terlihat di kamera pengawas. Setelah menerima kopi, sosok gelap itu berdiri di sekitar kios sejenak. Sebelum tiba-tiba pada saat itu, laki-laki itu mengeluarkan senpi yang dia sembunyikan di bawah pakaiannya. Dan dengan nada mengancam, dia menginstruksikan Samantha untuk menyerahkan semua uang tunai dari kasir dan mengikuti perintahnya. Kamera pengawas menangkap keterkejutan dan kepatuhan Samantha saat pria itu memaksanya untuk mematikan seluruh lampu di kios. Sementara laki-laki itu menyelinap melalui jendela. Setelah itu Amanda diperintahkan berlutut dan laki-laki itu mengikatnya. Amanda memberitahu laki-laki itu bahwa ayahnya akan berada di sini sebentar lagi untuk menjemput Samantha. Laki-laki itu kemudian menyeret Samantha keluar dari kios dan menuju ke mobil pria itu yang diparkir, yaitu truk warna gelap yang plat nomornya dilepas. Dengan lengan laki-laki itu terbungkus di bahu Samantha dan lengan lainnya memegang erat senpi yang menempel pada Samantha. Samantha tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah laki-laki itu. Samantha putus asa, tidak berdaya sendirian dan ketakutan. Ketika mereka berkendara keliling kota, pria itu menjelaskan bahwa Samantha hanya diculik untuk uang tebusan. Jika Samantha mengikuti perintahnya, maka Samantha akan baik-baik saja. Tapi apakah perkataan itu akan benar atau tidak adalah cerita yang sama sekali berbeda. Diketahui Samantha memohon pada pria itu. Samantha menjelaskan bahwa keluarganya tidak punya banyak uang. Tetapi pria itu menjawab dengan meminta Samantha agar dia menyerahkan ponselnya. Pada saat itulah Samantha menyadari bahwa dia tidak memiliki ponselnya. Samantha mungkin meninggalkannya di kios, kemudian
Mereka kembali ke kios kopi Common Ground pada pukul 8:56 malam untuk mengambil ponsel Samantha. Pria itu kemudian menggunakannya untuk mengirim pesan kepada pacar dan atasan Samantha, memberitahu mereka bahwa Samantha mengalami hari sulit dan Samantha harus pergi pada akhir pekan. Namun pesan-pesan ini di luar karakter Samantha dan akhirnya atasan dan pacar Samantha tahu sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Di tengah pesan itu, pria tersebut meminta Samantha menyerahkan kartu banknya dan rinciannya. Tetapi Samantha mengatakan bahwa kartu banknya ada di dalam mobil truk pacar Samantha yang berlokasi di belakang rumah Samantha. Laki-laki itu meminta Samantha untuk mengantarkan mereka ke rumah Samantha. Kemudian laki-laki itu memukul jendela mobil truk pacar Samantha untuk mengambil kartu bank Samantha. Ketika pria itu memecahkan kaca mobil, pacar Samantha berlari keluar rumah untuk menghadapi laki-laki itu. Pacar Samantha kemudian kembali ke dalam rumah untuk menghubungi ayah Samantha. Tetapi ketika keduanya kembali keluar, penculik dan Samantha sudah pergi. Tindakan ini sangat berani. Bukan hanya penculik itu menculik Samantha, tetapi dia menunjukkan dirinya di depan orang yang sangat menyayangi Samantha. Samantha dan penculiknya hilang di kegelapan malam. Setelah beberapa jam berikutnya, Samantha menjadi sasaran neraka. Samantha dibawa ke gudang terpencil di taman belakang sebuah rumah, terikat dan menjadi sasaran pelecehan. Sepanjang malam Samantha dimanipulasi dan dipaksa menyerahkan informasi kartu banknya, dan Samantha diberitahu bahwa semua ini akan berakhir jika Samantha mematuhi tuntutannya. Sayangnya nasib Samantha berakhir buruk karena keesokan harinya Samantha ditekan lehernya sampai meninggal. Setelah Samantha meninggal, jasadnya ditinggalkan di lantai gudang. Sayangnya, hilangnya Samantha tidak dilaporkan hingga keesokan harinya, beberapa jam setelah Samantha menemui akhir hidupnya yang tragis. Meskipun terlambat, FBI dengan cepat turun ke Anchorage dengan harapan menemukan Samantha. Meskipun mereka berusaha tanpa henti, tidak ada yang ditemukan. Petunjuk sangat sedikit dan harapan mereka mulai hilang. Hingga sampai 3 minggu kemudian, pada tanggal 24 Februari 2012, pacar Samantha menerima pesan mengerikan dari ponsel Samantha yang mengarahkan pacar Samantha ke paket yang ditinggalkan di taman setempat. Ketika polisi Anchorage tiba, mereka menemukan foto mengerikan di samping sebuah catatan. Foto itu tampaknya Samantha yang masih hidup dan sehat, sementara catatan itu sendiri meminta uang $30.000 disetor ke akun bank Samantha. Tentu saja ini menghancurkan orang tua Samantha yang kemudian berhasil mengumpulkan $5.000 tanpa mengetahui apa yang terjadi pada Samantha. Kenyataannya, Samantha sudah meninggal pada foto ini, dan tubuh tidak bernyawa Samantha hanya diposekan di depan kamera. Kelopak matanya dijahit terbuka dengan kawat pancing, dan riasannya diterapkan dengan kasar ke wajah korban untuk menciptakan ilusi bahwa Samantha masih hidup. Korban disandarkan dengan kejam ke dinding. Korban memegang koran Anchorage dengan tanggal 17 Februari. Tipu muslihat yang dimaksudkan untuk mengulur waktu dan harapan. Beberapa hari setelah orang tua Samantha memasukkan setoran uang ke akun bank Samantha, kartu debit Samantha mulai melakukan ping dari berbagai lokasi di seluruh Amerika Serikat. Pertama di Anchorage, lalu di Arizona, lalu New Mexico,
kemudian pink terakhir di Texas. Ini mengindikasikan pada FBI si pembunuh sedang melakukan perjalanan ke timur sepanjang jalan Interstate 10. Kamera di dekat mesin ATM mengungkapkan seorang pria menyembunyikan identitasnya dengan penyamaran, karena itu dia meninggalkan petunjuk penting di belakangnya. Itu adalah mobil Ford Focus putih yang dapat dilihat di semua kamera pengawas. Mobil ini menjadi petunjuk utama bagi para detektif. Dan setelah melacak mobil itu di agen penyewaan mobil di Texas, detektif menemukan mobil itu tidak hanya disewa oleh seorang pria yang sesuai dengan profil tersangka, tetapi rencana perjalanan tersangka tampaknya sesuai dengan lokasi dari semua penarikan ATM. Segera pada tanggal 13 Maret 2012, seorang polisi negara bagian Texas di kota Shepherd akhirnya melihat mobil Ford Focus putih yang sedang parkir di sebuah hotel terdekat. Dan dengan kesabaran dan ketelitian, polisi itu mengawasi dan menunggu pengemudi muncul untuk melihat apakah ini benar-benar orang yang polisi cari. Saat mobil itu melaju ke jalan, petugas itu membuntutinya diam-diam. Matanya tetap terfokus pada mobil Ford Focus putih itu. Tapi saat itu, petugas tidak punya alasan untuk menghentikan kendaraan tersebut. Untungnya, mobil itu melebihi batas kecepatan. Petugas punya alasan untuk menghentikannya. Setelah menepikan mobil Ford putih itu, kedua kendaraan akhirnya berhenti. Setelah polisi keluar dari kendaraannya, kemudian berjalan ke arah pria di balik kemudi mobil tersebut. Pengemudi itu mengungkapkan dirinya sebagai Israel Keys. Setelah pencarian terhadap mobil Ford Focus putih, laporan akun bank Samantha dan ponsel Samantha sehingga memperkuat keterlibatan Israel Keys dalam hilangnya Samantha. Israel lahir tanggal 7 Januari 1978. Israel dibesarkan di Richmond, Utah. Dia adalah bagian dari keluarga besar yang menganut keyakinan agama konservatif. Dia adalah anak kedua dari 10 bersaudara. Lahir dari orang tua Heidi Hutchinson dan John Jeffrey Keys. Keluarga Israel hidup dalam isolasi dan terputus dari masyarakat. Keluarga itu awalnya menganut Mormon yang taat. Keluarga Keys kemudian mengikuti gereja bernama The Ark yang menganut ideologi identitas Kristen supremasi kulit putih. Karena itulah Israel menggambarkan The Ark sebagai membina lingkungan seperti kelompok Kristen Amis. Selama keluarga Keys menghadiri The Ark, mereka berteman dengan keluarga C.V. Kehoe yang kemudian dihukum karena 3 pembunuhan yang dilakukan tahun 1996. Pendidikan Israel sebagian besar adalah isolasi keluarga dan gaya hidup yang mandiri. Keluarga Keys akhirnya pindah ke daerah pedesaan dekat Nicholville di Washington, di mana keluarga itu hidup tanpa listrik atau air ledeng yang tentu saja semakin membuat keluarga itu terasing dari masyarakat modern. Lingkungan ini semakin memperkuat sikap kecenderungan antisosial Israel yang mengakar. Kemudian Israel menggambarkan dirinya sebagai orang yang merasa terputus dari masyarakat sejak usia sangat muda. Selama masa remaja, Israel mulai menunjukkan tanda-tanda yang dapat berkembang menjadi pelaku kriminal di masa depan. Kemudian Israel mengembangkan minat pada senpi dan menghabisi binatang hanya untuk bersenang-senang. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa menghabisi binatang untuk bersenang-senang adalah tanda khas klinis psikopat. Pada usia 14 tahun, Israel sudah memiliki tinggi badan
1,88 meter sehingga dia jauh lebih besar dari teman-temannya. Israel juga tahu cara menurunkan berat badannya. Israel sering menggunakan ini sebagai keuntungan. Dia sering mendobrak rumah tetangga, bahkan mencuri dan menjual senpi. Di samping tanda-tanda Israel yang mengkhawatirkan, dia sebenarnya menghindari masalah selama masa mudanya. Lingkungan keagamaan keluarganya tidak dapat mengekang kecenderungan Israel. Pada akhirnya, dia bahkan menjauh dari keluarganya dan keyakinan mereka. Pada masa dewasanya, Israel adalah bagian Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada tahun 1998, dia bertugas selama 3 tahun. Dia bermarkas di Fort Lewis, Fort Hood, dan kemudian menjadi pasukan penjaga perdamaian yang dikirim ke Mesir. Meskipun memiliki karir militer yang sukses, banyak orang yang mengenalnya mengingat Israel sebagai orang yang terisolasi. Dia juga menunjukkan perilaku yang sangat mengganggu, termasuk dia mengungkapkan kekagumannya terhadap Ted Bundy dan dia mengakui tidak memiliki empati kepada orang lain. Setelah keluar dari Angkatan Darat, Israel memutuskan bekerja di bidang konstruksi dan dia memulai bisnisnya sendiri di Alaska, di mana Israel tinggal bersama pacarnya dan putri mereka. Interogasi dimulai pada tanggal 13 Maret 2012. Di Anchorage, Alaska, di ruang interogasi, Israel mulai mengungkapkan banyak detail seputar penculikan. Dia menjelaskan bagaimana dia merencanakan penculikan. Israel menyatakan dia menghabisi Samantha tidak lama setelah penculikan, yang dia jelaskan dengan sangat blak-blakan. Kemudian, Israel menyembunyikan jasad itu di dalam sebuah gudang di dalam propertinya dan meninggalkannya di sana. Dan kemudian, Israel pergi berlibur bersama keluarganya dan yang menjijikan, tubuh korban disembunyikan, sementara Israel dan keluarganya melakukan perjalanan ke New Orleans di mana mereka memulai liburan di atas kapal pesiar. Israel menguraikan tindakannya dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan setiap detail untuk menghindari deteksi polisi. 2 minggu kemudian, dia kembali ke gudang di mana Samantha terbaring. Dia dengan cermat mempersiapkan jasadnya, menyiapkan riasan tubuhnya, dan menyesuaikan penampilannya agar Samantha tampak seolah-olah masih hidup. Dia kemudian mengambil foto yang dia gunakan dalam catatan tebusan. Pada akhir interogasi, Israel akhirnya mengungkapkan lokasi di mana penyelidik bisa menemukan jasad Samantha. Israel menjelaskan dia sudah memisah-misahkan jasad Samantha dan kemudian membuangnya ke Danau Matanuska, di mana air yang sangat dingin membuat sangat sulit untuk mengambil jenazah. Sekarang, pihak berwenang harus menemukan jasad tersebut. Danau Matanuska adalah perairan terpencil dan sedingin es yang terletak di Anchorage, Alaska. Operasi ini di tempat terpencil di awal Februari dan danau masih membeku, mempersulit operasi pencarian jasad. Penyelam dan tim respon bukti FBI dengan penegak hukum setempat dikerahkan ke lokasi. Mereka harus menembus es yang tebal yang menutupi danau dengan peralatan khusus, membuat bukaan yang cukup bagi penyelam memasuki air. Penyelam memasuki air gelap yang dingin di Danau Matanuska di koordinat yang ditentukan oleh Israel. Dengan pandangan yang sangat terbatas dengan suhu air mendekati titik beku. Setelah beberapa jam pencarian, penyelam akhirnya menemukan lokasi di mana jasad Samantha. Jasad itu dibebani untuk mencegahnya muncul kembali di permukaan. Jenazah itu dengan hati-hati diangkat ke permukaan
dan dibawa ke kantor pemeriksa medis negara. Mereka akhirnya mengidentifikasi Samantha dan melakukan otopsi. Samantha Koenig adalah teman yang disayangi dan putri tercinta yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang mengenalnya. Samantha memiliki lingkaran teman dekat yang mengagumi karena kebaikannya yang tulus, tawa yang menular, dan membuat suasana lebih cerah dan energi positif. Samantha selalu siap mendengarkan dan bahu untuk bersandar. Dia akan selalu diingat oleh mereka yang mengenalnya. Dia dicintai oleh keluarganya. Sayangnya, dia dihabisi oleh pembunuh yang dingin dan penuh perhitungan. Dalam interogasi, Israel mulai terbuka tentang kejahatannya. Dan disinilah kita menyadari bahwa Samantha bukanlah korban pertamanya. Berdasarkan perhitungan Israel, Samantha adalah nomor 11. Kita baru mengetahui permukaan saja dari Israel, seorang laki-laki dengan sejarah kelam dan mengerikan, melakukan tindakan biadab terhadap Samantha. Melalui suratnya, Israel Keys yang berusia 34 tahun menyatakan dirinya superior dan bisa memanfaatkan orang lain yang polos. Namun sayangnya, tulisan tangan itu menjadi pesan terakhir Israel Keys sebelum akhirnya dia menghabisi nyawanya sendiri di penjara pada tanggal 1 Desember 2012. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positif yang ada di dalamnya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe. Terima kasih atas subscribe-nya guys. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.